Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya asdiqai. Perkenalkan, nama saya Sumbeka, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 4 tahun 2025. Teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Kenapa sih sebelum sholat kita harus wudu? Dan kenapa bersuci itu penting? Atau kenapa Islam perhatian banget dan sedetail itu soal najis, hadas, dan cara bersucinya? Nah, jawabannya pada video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun sering dianggap sepele, yaitu taharah atau bersuci. Sebelum lanjut pada pembahasannya, perlu kita ketahui yang pertama, apa itu taharah? Kedua, mengapa kita harus taharah? Dan yang ketiga, untuk apa kita taharah atau bersuci? Oke, kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Apa itu taharah? Secara sederhana, taharah itu artinya bersih atau suci. Dalam bahasa Arab, taharah bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan. Sedangkan secara istilah, taharah adalah membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis, baik dari tubuh kita, pakaian, ataupun tempat dengan berbagai cara yang tertentu. Misalnya wudu, tayamum, mandi wajib, atau cukup dengan mencuci najis dengan air. Dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 6, taharah secara istilah dapat juga diartikan dengan raf'il hadasi wa izalatin najasi, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Lalu, kenapa sih kita harus bersuci? Karena bersuci adalah syarat sahnya ibadah, terutama dalam sholat. Kalau kita masih berhadas, maka sholatnya pun tidak sah. Lebih dari itu, dengan taharah juga mengajarkan kita untuk hidup disiplin, bersih, peduli dengan diri sendiri maupun lingkungan. Bayangkan seseorang ingin bertemu tamu penting, tentu ia akan memakai pakaian bersih dan merapikan diri. Lalu bagaimana ketika kita ingin menghadap pada Sang Pencipta dalam sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menunjukkan bahwa taharah bukan hanya perintah, tetapi juga sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun bersabda, "At-tahuru syaturul iman." Bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kebersihan bukan sekedar urusan fisik, tetapi bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, untuk apa kita taharah? Jawabannya sederhana. Tujuan dari taharah yaitu agar kita siap lahir dan batin untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taharah bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga untuk mempersiapkan hati. Itu tanda kalau kita menghormati ibadah, menghormati diri sendiri, dan tentunya menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yuk kita pahami lebih dalam lagi tentang taharah, bagaimana pembagiannya, dan bagaimana cara taharahnya. Dengan taharah, kita belajar bersih, disiplin, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.